Seberapa yakin kamu bisa nggak takut kalau sometimes aku selingkuh gitu? Orang satu aja katanya udah ribet, apalagi nama 2, 3, atau 4. Oke, balik lagi di konten obrolan dewasa dan spesial di episode pertama ini karena aku nggak gue lu ya, karena lagi di Solo ya. Jadi aku bakal ngundang perdana ini di konten aku cewek ya. Jadi jarang-jarang kan, bahkan nggak pernah aku ngundang cewek buat jadi bintang tamu di podcast yang aku pegang. Dan kali ini terima kasih banget udah ngeluangin waktunya buat datang pagi hari ini. Yeah. Welcome to my podcast. Hai. Kameranya di sana loh. Gak mau. Ya, jadi kali ini aku udah barengan bersama istri aku. Ya, jarang-jarang bikin konten berdua yang ngomong serius kayak gini ya. Soalnya gak mau. Ya. Jadi ngobrolin masalah obrolan dewasa ya di ini salah satu ini program terbaru aku ya. Oke. Beb. Program terbaru aku yang di sini aku memang bikin namanya obrolan dewasa. Kenapa? Karena cuma orang dewasa yang mau mikir ya. Jadi aku pengen ngajak orang berpikir di konten ini ya. Dan kenapa kok aku ngundang perempuan di episode perdana aku? Karena ada beberapa bahasan yang kadang ini susah ditanyakan ke orang sembarangan nih. Oh gitu. Iya, dan mungkin ini juga akan membawa pertanyaan-pertanyaan para suami-suami yang takut di luar sana ya, untuk dimasukkan ke ruang ini. So, langsung aja kita mulai ke obrolan perdana. Jadi, pertama yang pengen aku tanya ya, tentunya kita akan membahas masalah LDM. Wah, long distance marriage. Ya, marriage. Jadi, sebenarnya ini bukan apa ya, bukan pembahasan ini mengarahkan kepada menormalisasikan atau mengidealkan keadaan LDM ya. Kita memang tahu ini adalah kondisi yang nggak ideal teman-teman ya, dan nggak akan bisa ideal. Cuma di luar sana banyak nih orang-orang yang dia tuh memang harus mengalami ini nih, fase LDM ini nih. Nah, kita sebagai praktisi LDM, sebagai praktisi LDM ya, tentunya kan banyak hal terberat ya, hal berat yang udah dilaluin ya. Namun salah satu pertanyaan nih yang mungkin juga pasti teman-teman yang mungkin baru mau LDM ya kan, apalagi semenjak naiknya isu kabur aja dulu kan, itu juga ini banyak orang-orang yang pengen kabur ke luar negeri padahal even dia juga udah punya keluarga, dan banyak case yang dia tuh belum bisa untuk bawa keluarganya ke luar negeri nih. Nah, hal pertama ya, bagaimana menghadapi atau memanajemen nafsu buat orang-orang yang lagi LDM nih. Aku pengen dengar dari sudut pandang wanita dulu dong. Ini gak ada briefing dulu ya pertanyaannya ya? Nggak ada, sengaja Dia nggak. emang langsung. By the way, istri aku memang pemalu ya. Tadi saya suruh duduk di sini biar ngadep kamera, dia nggak mau gitu ya. Oke, gimana menurut kamu nih sebagai wanita ya? Sebelum makan ya? Kalau menurut aku sendiri, mungkin kan beda ya antara laki-laki sama perempuan itu tentang goriza, apa tuh namanya? Naluri seksual. Iya, Naps, itu mungkin Gorizatun mesti bahasanya. mau. Oh ya, goriza tuh now. Ya. Kalau dari sudut pandang aku, itu tuh bukan poin utama gitu loh. Maksudnya Apa? Tinggal ngomong aja. Ini baru pertanyaan. sulit. Belum dipanggil Ferry Irwandi. Udah. Gimana jawabnya? Ini nanti di-cut-cut toh. Iya, gampang. Nanti bisa kita cut iya. aja. Dan goyang-goyang ini beda kameranya. Oh ya, siap-siap. Ya. Itu grogi tuh. Apa ya? Karena ya itu mungkin ada ya, selalu bersama kan Gorisah itu kebutuhan maksudnya. Ya. Cuman kalau di perempuan sendiri itu bukan, menurut aku ya, itu bukan kebutuhan yang utama gitu loh. Ya. Paham nggak? Jadi mungkin kalau aku bisa dialihkan dengan hal yang lain. Kalau nggak ada pasangannya mungkin bisa dialihkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain yang kita tuh nggak mikir ke situ gitu loh. Gitu. Kalau sudut pandang perempuan gitu sih. Tapi aku sih. Kamu, sudut pandang kamu. Tapi memang mungkin ada perbedaannya ketika orang tuh sebelum nikah sama sudah nikah. Aku sih memang kayaknya sebelum nikah tuh memang
birahi itu tinggi sekali ya. Hmm. Ya enggak sih? Tapi kan setelah menikah tuh kayak apa ya? Apalagi kalau kita udah ngebahas masalah misi-misi pernikahan dan sebagainya. Apalagi kalau ngomongin masalah proyek apa ya? Proyek kebaikan, proyek umat tuh kayak banyak hal yang lebih penting daripada cuma sekedar Itu apa ya? Cuma sekedar ngomongin memenuhi. masalah. Ya itu juga bener sih, perlu dialirkan, tidak dialihkan. Cuma pernikahan nggak semata-mata cuma itu doang Itu ya. doang. Nah, gitu maksudnya. Itu teman-teman ya. Jadi ya kalau aku sendiri mungkin ya kurang lebih sama sih teman-teman ya. Dalam artian menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan ya. Apalagi kalau di Australia sendiri kan aku udah apa ya ikutan komunitas dapat gitu beberapa amanah-amanah yang apa ya cukup membuat sibuk ya. Selain kerja udah sibuk, habis kerja lagi, wih double job. Baru setelah itu masih harus ngurusin Gak sempet mikir itu. ya beberapa amanah-amanah dakwah yang lain yang alhamdulillah tuh kayak juga jadi apa ya jadi hal yang aku syukurin ya punya yang demikian ya Iya, gitu ya. Gitu. Jadi memang nggak mesti masalah itu. Cuma menurut kamu apa lagi sih yang jadi sulitnya LDM itu? Yang mungkin teman-teman perlu tahu nih kan. Karena banyak sih sebenarnya orang-orang yang udah mulai mention kan, aduh, Mas pengen ikut ke Ozi Mas. Lah kamu udah punya anak bro. Ya mungkin kamu punya poin sudut pandang tersendiri gitu Oke. melihat itu. Kalau aku sih mungkin apalagi terlebih kita sudah dikaruniai anak ya. Ya. Itu yang berat sih, beratnya di situ karena masa-masa pertumbuhan anak, golden age anak itu kan gak bisa diulang. Nah itu yang sangat aku sayang banget. Kayak anak itu melewati itu tuh tanpa ada bapaknya di sampingnya gitu. Walaupun bapaknya selalu fit call, selalu menikahi anaknya. Cuman mungkin kan beda. Cuman kalau aku baca-baca sih ya, anak itu kan ingatannya itu 1-4 tahun tuh sepertinya dia akan lupa. Iya. Gitu. 1-4 tahun. 1-4 tahun. Kayaknya ya kalau nggak salah baca. Jadi semoga di tahun keempat pernikahan kita dan paham, dan anak udah menginjak usia segitu kita udah harus udah bersama gitu loh. Karena itu bahkan jadi apa memori yang diingat. Kan banyak ya orang itu yang LDM cuman bener-bener LDM-nya itu sama kedua orang tuanya sampai besar, sampai dia tuh dititipkan ke kakek neneknya, kayak gitu tuh kasus kayak gitu tuh banyak. Nah aku nggak mau sampai seperti itu. Ya jadi disclaimer teman-teman ya sebenarnya bukan kita menginginkan situasi LDM ini ya, cuma memang karena ada kondisi tertentu yang memang kita belum bisa bareng ya. Dan tentunya kita juga punya ini sih, udah punya target kondisi dalam artian sampai mana kita harus tapi di visi misi kita ya. Sampai mana kita harus LDM dan kapan kita harus akhiri itu ya. Jadi itu kita punya target masing-masing dan itu yang mungkin perlu didiskusikan bareng pasangan kamu. Kalau memang kamu pengen atau bukan pengen harus terpaksa untuk LDM. Ya. Itu masalah pendidikan anak, kemudian manajemen nafsu dan sebagainya. Jadi perlunya punya punya community yang positif buat buat ngejaga sih ya, ngejaga nafsu dan sebagainya. Tapi itu loh, ada satu DM yang pernah masuk ke Instagram aku ya. Dia tuh cerita dia baru nikah, anaknya masih bayi banget tuh. Kayaknya baru baby born mungkin ya. Kemudian LDM di sana dan dia ngontak aku tuh buat nyari kondisi suaminya karena lost kontak dan bahkan sampai mau udah nggak mau nafkahin lagi. Kamu itu kasihan banget dan banyak terjadi ya. Jadi ya salah satunya adalah ketika salah pergaulan tuh di luar negeri itu. Apalagi ya to be honest ya sebenarnya kalau bisa memilih ya meskipun Indonesia gajeng-gajeng kayak gini kalau masalah kehidupan sosial ya sebenarnya masih lebih enak ngontrol di sini. Karena satu cerita nih yang mungkin pernah aku upload di Instagram aku dan ditegur sama ustazah lah di sana. Jadi memang anaknya di Australia itu udah di sekolahin dari kecilnya tuh di sekolah Islam loh. Dan itu tentu biayanya lebih besar ya daripada sekolah yang biasa di Australia kan. Itu SMP-nya, SMA-nya. Menjelang mau kuliah, tau nggak dia nulis surat ke orang tuanya bilang, aku mau keluar, aku pengen memilih jalan sendiri. Sampai pada puncak dia
akhirnya ya buka kerudung dan sebagainya sampai keluar dari rumah. Ya. Meskipun kalau dengar kabar terbaru mungkin udah baikan atau gimana, cuma ya at least kayaknya cuma ambil poinnya tuh ya memang berbahaya sih kehidupan liberal sekuler itu ya. Meskipun di sini juga sekuler ya kayaknya. Iya. Gitu ya. Oke. Itu ngobrolin masalah long distance marriage ya. LDM itu dari rate 1 ke 10 itu kesulitannya itu berapa nih kira-kira yang kamu lihat? Sulit. 11 berarti ya? 12 lah kalau ada lah. Kalau dikasih bintang tuh bintangnya 0, sekian. Gak mau LDM sebenarnya, siapa sih yang mau LDM? Tuh, sulit bro. Gak mau lah, orang ibaratnya kita tuh berdua pengennya tuh barengan gitu, tinggal bersama, tapi harus melalui kondisi ini kondisi tuh tertentu ya. yang gak enak, gak mau. Kalau ada pilihan ya pilih enggak. Tidak benar. Gitu. Tapi ternyata yang itu banyak ya kayak dan kesnya sama kayak teman aku, temannya baru lahir, mungkin temannya baru lahir, istrinya baru lahiran, kebetulan biasanya granted jadi harus pergi. Kesnya banyak ya, atau mungkin di Leicester itu memang rezeki si bayi ya. Oh iya benar bisa jadi. Ya banyak lah intinya ya kayak gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya sebelum fase ini ya, itu kalau aku sendiri ya, itu udah nge-briefing jauh sebelum kita nikah ya. Dalam artian aku udah kayak pas ta'aruf itu nge-mention mungkin sometimes itu aku bakal ke Australia kan dengan beberapa tertentu, dan itu udah kita obrolin jauh sebelum kita akad lah ya di sesi ta'aruf itulah. Jadi ya udah ada obrolan jauh hari kan, sehingga ya itu juga kayak jadi jadi pertimbangan dan juga persiapan. Meskipun ya mau persiapan se-perfect apapun ketika udah di fase itu ya sulit, namun ya perlahan akhirnya juga tetap sulit. Bener. Kapan lalu tuh ada temen juga cerita, dia tuh juga baru, suaminya juga berangkat ke Australia. Dia tuh minta tips ke aku. Gimana kasih tips? Aku aja juga melewati ini dengan menangis-nangis setiap malam. Nggak bisa. Nggak ada tips ya? Nggak ada tips. Ya udah dijalanin aja. Terus aku juga bilang sama dia, ya udah kalau misalkan menangis itu ya nggak apa-apa, boleh. Tapi habis itu ya udah. Tiap malam ya hampir nangis. Tapi ya udah lalu aja harinya. Oke, ya. Aku tadi ada kepikiran mau nanya sesuatu, tapi apa ya tentang LDM ini ya? Mungkin ini aku sih. Ada satu hal yang membuat aku sedikit tenang ya teman-teman. Ini mungkin beda, kita setiap orang punya beda perspektif, cuma ini menurut aku ya. Satu hal yang bikin aku lebih tenang ya, itu adalah ketika aku tahu kalau istri aku masih aktif di kegiatan dakwah, halakoh masih jalan. Itu udah jadi kayak barometer aku tuh kayak, oh alhamdulillah istri aku masih halakoh, ya udah aku fokus ngurus yang lain dulu sih. Meskipun kadang aku juga ngerasa kayaknya itu dia punya kalau bikin yang berbeda deh, kayaknya juga ya aku juga masih perlu diisi gitu loh. Nah cuma jujur aku ya memang kadang aku tuh juga di sana juga habis waktu karena ya itu kegiatan dakwah juga sebenarnya sih ya. Itu kamu ada pandangan nggak sebelum kamu? Nah ini jujur-jujuran ya. Ya itu mungkin beda lah ya rasanya. Mungkin aku juga punya ustazah sendiri buat ngisi aku, tapi di sisi lain aku tuh juga mau gitu ya diisi sama suamiku sendiri, entah mau sebulan sekali atau sepekan sekali, 2 pekan sekali gitu. Aku tuh karena sempat meminta waktu dia untuk mengisi aku, entah isi apa gitu kayak. Dan kita udah bikin sebenarnya satu forum berdua ya, yang ya kita memang memang fokus berdua buat diskusi sharing bareng lah. Udah jalan 2 kali. Karena saya sibuk jadi. Belum jalan lagi. Ya gitu ya, cuma jujur ya teman-teman ya, kadang mungkin aku kalau misalnya lagi ngisi di luar ya aku bisa jadi kayak agak sok pintar bisa, cuma kadang kalau udah ketemu sendiri jadi kayak bodoh aja gitu. Muncul sifat aslinya. Beda lah ya, kadang kan singa kan sangar di luar, kalau di rumah ya udah jadi kayak kucing. Jadi makanya itulah saya selalu mendorong dia buat lu ikut asin lah, sama ikut asin, halakoh, dakwah, apapun itu ikut lah. Ya karena ya kadang
Bener. Kalau itu juga sama sih. Aku juga apa ya ngerasa ada sih mungkin berseliweran TikTok tentang Apaan? konten-konten LDM kayak gitu yang Ah. dia mengkhawatirkan suaminya di luar gimana kalau nggak barengan gitu. Oh. Satu hal yang aku pegang, yang aku masih yakini gitu loh bahwasanya suami aku tuh masih takut gitu loh sama Allah. Jadi insya Allah apa ya? Seberapa yakin kamu bisa nggak takut kalau sometimes aku selingkuh gitu? Enggak, karena dia itu nggak mau ribet ya orangnya ya. Orang satu aja udah, insya Allah enggak sih ya. Ya. Orang satu aja katanya udah ribet, apalagi nama 2, 3, atau 4. Waduh, dulu aku masih jahiliyah tuh. Ya itu kan udah beda Oh, pemikirannya. iya, itulah beda pemikiran ya teman-teman. Jadi ya modal kepercayaan tuh nggak polanya tuh nggak bisa kalau kita arahkan ke gini, tapi harus ke atas gini. Ya benar, Jadi kita sama-sama percaya ke Allah gitu kan. benar. Itu kan hubungan suami istri itu kan emang 3 gitu kan. Ya, Suami, istri, dan Allah itu paling di atasnya gitu. ya, ya itulah teman-teman ya terkait masalah LDM ya. Jadi memang ini bukan situasi yang ideal dan kita nggak mengidealkan situasi ini, cuma kita berbagi tips aja sih biar ya gimana caranya ngebuat barangkali ya ini buat teman-teman yang memang terhalang masalah yang mau nggak mau harus LDM, apalagi kondisi kita saat ini ya memang ya ini kita dimiskinkan secara sistemik ya. Jangan nikah kalau kamu masih miskin, atau jangan punya anak kalau kamu masih miskin. Kenapa dulu bisa yakin sama si ini gitu? Karena dia tahu. Ya dia tahu baik yang antri gitu ya. Wah, enggak, maksudnya dia tahu kalau dia nggak punya pekerjaan yang tetap gitu. Dulu waktu Jadi ternyata pamor saya di Maji Solo pengangguran. Ya.